Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Claudia Fernanda dari kelas TMT 4A, NIM 1262042120099. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menghitung turunan dari suatu fungsi yang memiliki erat dengan limit. Nah, oke, jadi turunan suatu fungsi yang mempunyai hubungan erat dengan limit, yaitu fungsi y sama dengan fx, dapat dinotasikan dengan fx atau dy per dx, sehingga dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan limit f buka kurung x plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, oleh karena itu, dari definisi tersebut, turunan suatu fungsi juga dapat ditafsirkan secara geometri, yang mana merupakan mencari kemiringan persamaan garis singgung grafik suatu fungsi y sama dengan fx pada titik x dan juga koma fx. Nah, oke, untuk lebih memahami bagaimana cara atau penyelesaian dari turunan suatu fungsi apabila memiliki hubungan erat dengan limit, maka langsung saja kita ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, yaitu tentukan turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat plus 6. Kemudian tentukan pula gradien persamaan garis singgung grafik fungsi tersebut di titik 1, min 4. Oke, langsung saja. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita tulis rumus fungsinya terlebih dahulu. Fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3 kali x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat 2 ditambah 6. Oke, langsung saja kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan dari suatu fungsi ini. Untuk notasi dari fungsi turunan kali ini kita bedakan, yaitu dengan menggunakan gx, yaitu dapat kita tuliskan g titik 2 sama dengan x tanda panah limit f sesuai dengan rumusnya, yaitu fx plus h dikurangi fx. Kita ganti dengan h, kemudian kita tutup kurung. Untuk h adalah sama dengan 0 atau h mendekati 0, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, oke, untuk hasilnya adalah ini gx, yaitu limit dari fx plus h dikurangi fx per h untuk h adalah mendekati 0. Nah, untuk memperoleh perhitungan dari fungsi limit ini, kita bisa mencari dengan cara g buka kurung x. Oke, kita enter. Nah, hasilnya adalah 4x pangkat 3 plus 9x kuadrat dikurangi 4x. Kemudian kita akan mencari berapa gradien persamaan garis singgung pada titik 1, min 4. Oke, untuk mencari gradiennya berarti mencari nilai dari G1, yaitu G untuk X nya kita ganti dengan angka 1, kemudian kita enter. Nah, oke, hasilnya adalah 9. Jadi dengan demikian gradien persamaan garis singgung pada grafik fx ini adalah di titik 1,4, yaitu untuk gradiennya 9. Oke. Nah, teman-teman sekalian, apabila
digambarkan pada satu bidang gambar yang sama, kita juga dapat menggambarkan dengan aplikasi Maple ini, yaitu dengan cara mengetikkan perintah plot buka kurung siku fx, gx kurung siku, x sama dengan min 5, 3 color lah. Untuk ini adalah warna teman-teman, jadi kalian bisa menggunakan warna sesuai dengan keinginan kalian. Ini kita coba untuk warnanya red dan juga blue. Oke, kemudian koma, kita ketikkan perintah legend sama dengan kurung siku petik atas grafik fx koma, ini koma teman-teman. Nah, koma tanda petik grafik. Untuk penulisan grafiknya huruf G nya menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Kemudian F aksen X kurung siku. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita akan mengetahui gambar dari suatu fungsi di atas apabila kita gambarkan pada satu bidang gambar yang sama. Nah, pada gambar ini tampak bahwa selang di mana grafik fx bernilai negatif, yaitu untuk selangnya adalah fx nya turun, kemudian grafik fx yang bernilai positif, maka untuk yang warna merah ini ya teman-teman, itu adalah naik ke atas. Oke, selanjutnya nilai x di mana fx sama dengan 0 yang dapat memotong sumbu x menunjukkan bahwa gradien persamaan garis singgung fx di titik x tersebut adalah 0. Kemudian untuk mencari nilai x di mana fx sama dengan 0, kita juga dapat menghitungnya dengan menggunakan aplikasi Maple ini teman-teman, yaitu dengan cara mengetikkan perintah atau dengan menggunakan perintah, yaitu kita ketikkan solve buka kurung G gx sama dengan 0, x. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Kemudian supaya memperoleh dalam bentuk floating point, kita juga dapat menghitungnya. Jadi hasilnya ini apabila kita menginginkan dalam bentuk floating point, kita juga dapat mengetikkan perintah yaitu solve gx solve gx sama dengan 0,0 x tutup kurung G, kemudian kita enter. Nah, ini adalah merupakan hasil nilai x di mana fx sama dengan 0 dalam bentuk floating point.
sehingga diperoleh hasilnya yaitu 0,03801 sekian, koma negatif 2,6301 sekian. Nah, dengan demikian pada ketiga nilai X tersebut gradien garis singgungnya adalah 0. Jadi kita juga bisa melihat atau mengecek pada gambar teman-teman. Nah, oke. Untuk memperjelas gambar yang sudah kita hasilkan ini, pada gambar ini sekilas tidak tampak bahwa ada 3 titik perpotongan grafik fx dengan sumbu x. Nah, bagaimana caranya untuk menampakkan? Jadi kita juga bisa untuk memperjelas gambar ini dengan menggunakan perintah, atau kita bisa memodifikasi dari gambar ini ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan perintah plot. Kemudian tutup kurung. Sebenarnya sama seperti ini teman-teman. Jadi ini kita copy saja untuk mempercepat. Plot yaitu fx, gx. Untuk x sama dengan ini kita ganti dengan negatif 2, koma 8 dan juga 0,5. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk warnanya kita tetap menggunakan warna merah dan juga biru. Kemudian ini adalah tetap sama. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menemukan 3 titik potong, yaitu ini dan juga ini. Oke, selanjutnya dengan menggunakan kalkulus Staden-Peix dalam Maple, kita juga dapat mempermudah atau dengan mudah dan juga lebih cepat membuat grafik fx beserta interval pada nilai tertentu, yaitu misalnya A, B. Nah, bagaimana sintak perintahnya? Kita bisa mengetikkan with Staden with buka kurung, kemudian Staden. Untuk S nya kapital teman-teman. Staden kalkulus satu seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya karena di contoh adalah grafik yang akan digambar, yaitu hasilnya tadi 3x pangkat 3 dikurangi 4x, dan turunannya adalah pada interval 2,3. misalkan pada contoh yang akan kita gunakan yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x, yang mana turunannya pada interval negatif 2,3, maka perintahnya yaitu kita tuliskan untuk rumus fungsinya f(2) sama dengan x tanda panah 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 4 kali x atau 4x. Oke. Kemudian kita enter.
Nah, ini merupakan rumus fungsinya. Kemudian kita bisa menggunakan perintah derivative point. Derivative plot, teman-teman, maaf. Plot yaitu buka kurung fx, x sama dengan negatif 2,3, karena kita akan menggunakan contoh yaitu negatif pada turunan negatif 2,3. Oke, kemudian kita enter. Nah, untuk gambarnya akan kita peroleh seperti ini, teman-teman. Jadi rumus Wheatstone kalkulus 1 ini digunakan untuk memudahkan kita dan juga mempercepat kita membuat suatu grafik fx beserta fx pada interval nilai tertentu. Nah, karena kita tadi menggunakan grafik fx 3x pangkat 3 dikurangi 4x, kemudian pada interval negatif 2,3, jadi kita tulis terlebih dahulu untuk fungsinya, kemudian kita perintahkan untuk melihat gambar dari suatu grafik tersebut. Oke, selanjutnya adalah function atau fungsi diff untuk turunan. Jadi jika setiap kali mencari turunan suatu fungsi menggunakan konsep evaluasi limit, maka hal tersebut adalah merupakan salah satu cara yang memiliki waktu terlalu lama. Nah, bagaimana untuk mempercepat perhitungan turunannya? Dalam aplikasi Maple ini kita bisa menyediakan atau menggunakan function khusus, yaitu dengan mencari turunan suatu fungsi, yang mana function yang dimaksud adalah diff untuk sintak perintahnya. Jadi apabila function diff digunakan untuk mencari turunan fungsi terhadap nilai x, maka akan lebih cepat dalam penyelesaiannya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja dengan menggunakan perintah diff kita dapat menentukan, misalkan untuk contohnya, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2 kali x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 9. Nah, misalkan ini merupakan contoh dari turunan suatu fungsi yang akan kita cari atau kita hitung dengan menggunakan function diff untuk lebih mempercepat dalam mencari nilai turunan. Oke. Untuk penyelesaiannya adalah kita ketikkan terlebih dahulu rumus fungsinya seperti biasanya, yaitu fx, kemudian ini adalah 2 kali x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 9. Oke, kita enter. Nah, rumusnya seperti itu. Kemudian kita menggunakan perintah diff, yaitu diff buka kurung f x, x tutup
kurung. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi ini merupakan hasil turunan dari fungsi fx 2x kuadrat dikurangi 3x plus 9. Kemudian misalkan juga jadi turunan dari nilai fungsi ini adalah yaitu 4x dikurangi 3. Kemudian contoh lagi, misalkan tentukan turunan fungsi misalkan tentukan turunan dari fungsi ya teman-teman, dari fungsi ft sama dengan misalkan sin 2t, misalkan sin 2t per t dikurangi 1. Nah, misalkan kita juga akan mencari nilai dari turunan suatu fungsi menggunakan function diff. Oke, tetap sama, yaitu kita copy saja. Ini kita ganti dengan t. Kemudian ini kita ganti dengan sin 2t sin 2t per t dikurangi 1. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita enter. Kemudian untuk menentukan nilai dari fungsinya, ini merupakan rumus fungsi dari fungsi ft ini. Kemudian setelah kita mengubah dari rumus fungsinya, kita menentukan nilai dari turunannya, yaitu dengan menggunakan sintak perintah diff, tetap sama seperti yang di atas, ft, t ft, t tutup kurung. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi hasil turunan fungsi dari sin 2t dibagi dengan t dikurangi 1 yaitu 2 cos kali 2t per t dikurangi 1 dikurangi sin kali 2t dibagi dengan t dikurangi 1 kuadrat. Nah, oke, bagaimana teman-teman? Kita bisa membuktikan apabila menggunakan cara yang pertama dan juga apabila menggunakan cara cepat, yaitu function diff untuk mencari nilai turunan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita pelajari secara bersama-sama bisa bermanfaat. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.